IND Muhammad Supriyadin Puarke sudah di ujung telepon bersama RRI ND. Kak Yadin, selamat pagi, salam olahraga. Selamat pagi, salam olahraga Ibu Leli dan seluruh pemirsa RRI ND. Pak Kak Yadin, ini mungkin bisa diceritakan kepada pendengar RRI ya, apa yang menjadi pertimbangan utama sehingga Kabupaten ND kembali ditunjuk begitu ya sebagai tuan rumah ETMC 2025 ini yang akan digelar bulan Oktober nanti. Oke, terima kasih. Ini perlu ada sedikit. Saya juga ada baca di sosial media itu, saya akan menjelaskan sedikit karena Oktober 2025 ini penyelenggaraan paling pendek, persiapan yang paling pendek dari pergelaran ETMC yang pernah terjadi ya. Karena kita baru selesai menyelenggarakan ETMC yang sebenarnya ada di tahun 2024 tapi dimajukan di tahun 2025 dengan alasan Labuan Bajo tidak bersedia karena fasilitas infrastrukturnya belum layak, makanya kegiatannya dipindah di Kupang. Sehingga penyelenggaraan di tahun 2025. Dan kemarin sebelum melaksanakan kegiatan kongres PSSI, kongres tahunan PSSI sebelum Eltar itu, memang ada juga yang mengusulkan dari beberapa asosiasi untuk menyelenggarakan kegiatan ETMC. Jadi kegiatan ETMC itu tidak ada diatur di statuta bahwa harus ini tidak, tapi itu diatur dalam kongres. Pemilihannya mekanisme dalam kongres yang dibuat oleh Asprov PSSI NTT. Jadi di situ juga ada yang mengusulkan bahwa ND kalau memang dengan persiapan yang mepet itu, karena dari Oktober ini tinggal berapa bulan saya kan ND dirasa yang paling siap dan paling pas secara infrastruktur untuk bisa menyelenggarakan ETMC karena waktu persiapannya mepet. Jadi seperti itu. Dan ini beberapa waktu lagi begitu ya, 7 bulanan kita menuju ETMC. Nah, ini bagaimana persiapan yang sudah dilakukan oleh ASKAP PSSI ND? Nah, karena kemarin hasil kongres jadi kongres tahunan sebelum LTMC kemarin kita ada kongres. Nah, hasil kongres itu memutuskan, jadi kongres itu seluruh anggota PSSI NTT, hasil kongresnya itu memilih ND untuk bisa menjadi tuan rumah penyelenggaraan. Itu disetujui oleh seluruh peserta kongres dari seluruh ASKOT yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, kemudian hasil kongres itu kemarin diserahkan kepada ASKAP dan ASKAP menyampaikan kepada pemerintah kabupaten ND dalam halnya Pak Bupati. Makanya proses kemarin saya sudah bertemu dengan Pak Bupati terkait dengan hasil kongres yang terjadi di provinsi kemarin di Asprov PSSI NTT bahwa memilih ND untuk menjadi tuan rumah. Untuk memberikan jawaban kesiapan kepada Asprov bahwa bisa dan tidak siap dan tidak, itu kembali kepada pemerintah Kabupaten ND. Akhir kemarin setelah saya bertemu dengan Pak Bupati, Pak Bupati menyatakan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah gitu. Jadi bukan semata-mata ASKAP setelah diterima terus ASKAP langsung bilang iya, tidak, tetapi kembali lagi kepada pemerintah ya, selaku tuan rumah ya. Saya menyerahkan lagi ke Pak Bupati. Pak Bupati apakah ini diterima atau tidak? Nanti Asprov menunggu jawaban dari pemerintah Kabupaten ND untuk kesiapan sebagai panitia. Jadi seperti itu. Masih ingat Kak Yadin, ini kapan penyelenggaraan rapat antara ASKOT seprovinsi NTT? Ya, 2 hari sebelum pergelaran Eltari kemarin di Kupang. Jadi 2 hari sebelum pergelaran kemarin kita ada kongres dulu. Setelah kongres baru ada MCM untuk kegiatan turnamen ETMC. Jadi beberapa hari lalu sudah bertemu dengan Bupati ND dan Bupati menyatakan siap begitu ya. Nah, ini sejauh mana kolaborasi begitu antara ASKAP dan Pemkap ND untuk mendukung penyelenggaraan turnamen ini? Apa saja yang dibicarakan pada saat bertemu dengan Pak Bupati selain Pak Bupati menyatakan kesiapannya begitu?
Oke, memang secara pemerintahan belum ada surat resmi dari pemerintah Kabupaten Ende, tetapi secara pribadi Pak Bupati sudah menyampaikan secara lisan langsung kepada saya Ya. bahwa bersedia untuk menjadi tuan rumah, dan Pak Bupati mengatakan bahwa kita akan buat yang baik sehingga kita bisa menerima tamu-tamu atau peserta-peserta itu dengan layak, baik itu dari segi infrastruktur dan segala macam, sehingga anak-anak kita bermain sepak bola itu dengan baik ya. Itu yang disampaikan oleh Pak Bupati kepada saya, dan mungkin ada sedikit nada agak senyum dan bagaimana ya, keyakinan bahwa beliau bilang akan membuat turnamen ETMC ini lebih baik daripada yang kemarin-kemarin ya. Itu bahasa yang disampaikan oleh Pak Bupati dengan saya. Tapi kalau mekanisme yang lain mungkin kita akan lihat bagaimana pemerintah Kabupaten Ende merespon gitu ya, merespon sebagai tuan rumah penyelenggaraan ETMC 2025. Oke, berarti pada dasarnya pemerintah Kabupaten Ende siap untuk menjadi tuan rumah ETMC 2025 pada bulan Oktober nanti begitu ya? Kak Yadin ya. Oke, nah ini apa yang menjadi harapan Kak Yadin terhadap pelaksanaan ETMC 2025 baik dari segi olahraga maupun dampaknya bagi masyarakat Kabupaten Ende? Oke. Memang sebelum saya minta maaf sebelumnya juga banyak juga teman-teman dari pemerhati bola, terus ada juga yang orang dari aktivis, akademisi dan lain-lain juga pernah berkoordinasi dengan saya terkait dengan kesiapan pemerintah Ende dengan jeda waktu yang cukup singkat, mepet gitu. Apakah singkat gitu, apakah pemerintah Ende itu bisa tidak? Jadi saya sampaikan poinnya bahwa saya tidak dalam posisi untuk menentukan siap atau tidak, bukan di ASKAP, tetapi yang menentukan siap atau tidak itu pemerintah. Apabila pemerintah tidak siap, maka saya akan sampaikan kembali kepada Asprof bahwa pemerintah Kabupaten Ende belum bersedia. Itu yang seperti terjadi di Labuan Bajo kemarin kan. Di Labuan Bajo makanya tidak siap, makanya dikembalikan lagi ke Asprof yang untuk menyelenggarakan. Nah, tapi secara pribadi itu Pak Bupati sudah menyatakan siap, berarti kita berterima kasih. Memang dampaknya secara olahraga ya baiklah untuk kita Kabupaten Ende. Berarti ada pengakuan walaupun secara tidak tertulis bahwa Ende secara infrastruktur layak lah. Ende dan Kota Kupang layak menjadi tuan rumah mungkin secara infrastrukturnya ya tuan rumah. Karena sekarang kan turnamen Eltar ini kan beda, tidak seperti dulu. Dulu kan hanya diikuti oleh perserikatan klub milik kabupaten. Sekarang sudah tambah banyak klub-klub yang lain di luar pemilik kabupaten, sehingga turnamen ini jadi banyak pesertanya. Jadi ketika pesertanya banyak, tidak mungkin kita bermain dengan hanya 1 kali 2 kali dalam 1 hari, tidak mungkin. Makanya perlu infrastruktur tadi, mungkin ada penerangan malam sehingga bisa bermain dalam 1 hari 4 sampai 5 kali turnamen, sehingga turnamen ini bisa cepat selesai. Nah, ini yang menjadi perhitungan juga dari teman-teman Asprof ya, kenapa memilih Ende begitu. Mungkin secara kita harus juga mengakui secara infrastruktur hanya 2 lapangan, Ende dan Kupang, yang memang dari segi ya kelayakan infrastruktur lebih baik lah dari mungkin kabupaten yang lain. Bukan berarti tidak baik ya, mungkin lebih baik lah daripada kabupaten yang ada di lain begitu maksudnya. Jadi itu yang menjadi pertimbangan. Jadi harapan saya juga dengan turnamen itu digelar di Ende, kita punya bibit-bibit pemain sepak bola juga bagus, menyemangati lagi giat sepak bola kita sebagai orang Ende. Jadi mungkin sekarang ini kan juga agak kurang turnamen-turnamen di sepak bola. Jadi dengan itu bisa mengembalikan lagi semangat itu, atau juga mungkin animo untuk sepak bola di Kabupaten Ende bisa naikin lagi begitu maksudnya, semangat juga. Jadi itu, terus dari segi ekonomi mungkin saya rasa Ende ini bukan tuan rumah yang baru ya, dan saya yakin pemerintah Ende itu sudah sering menggelar turnamen-turnamen seperti ini, bahwa eventnya itu juga di level yang wah lah begitu ya. Kalau kita mau bandingkan gitu, jadi saya rasa secara teknis, dampak ekonomi dan lain-lain, pemerintah kabupaten ini pasti bisa menilai seperti apa efek daripada turnamen ETMC itu digelar di Kabupaten Ende. Oke, Kak Yadin, ini satu lagi nih, kalau yang kalau Yadin lihat begitu ya, bagaimana dengan kesiapan infrastruktur stadion saat ini, kemudian fasilitas penunjang lainnya, ini seperti apa untuk mendukung ETMC 2025 di bulan Oktober nanti?
dengan waktu yang begitu Oke. mepet begitu ya. Ya, siap-siap. Ya, jadi nanti kemungkinan saya menunggu nanti kita akan ketemu lagi dengan Pak Bupati. Saya dalam beberapa hari akan ketemu Pak Bupati lagi terkait dengan kesiapan. Oke. Jangan sampai kejadian seperti di Labuan Bajo. Sudah bilang ya, terakhir akhirnya batal dikembalikan lagi ke Asprof. Nanti kan ada beban tanggung jawab moral kita terhadap pemerintah provinsi ya, dalam hal ini KONI provinsi dan juga Asprof PSSI NTT. Jadi nanti saya coba bicarakan dengan Pak Bupati terkait dengan bagaimana infrastruktur. Mungkin ada hal-hal teknis lain yang mungkin akan saya sampaikan. Karena kemarin juga saya habis ketemu dengan Dirkom PSSI juga terkait dengan ada banyak hal. Mungkin juga nanti dibuatkan proposal dari pemerintah Kabupaten ND. Mungkin nanti akan saya titipkan ke provinsi dan juga saya akan titipkan ke Dirkom PSSI dan juga mungkin langsung ke Jakarta. Mungkin ada teknis-teknis lain yang bilang paling tidak yang kita takutkan dalam hal ini kan terkait anggarannya. Kita tahu persis ada dengan efisiensi dan juga kita tahu kita tahu pemerintah Kabupaten ND ini lagi ribut-ribut banyak yang terkait dengan anggaran. Jadi agak sedikit ketakutan gitu ya dari pemerhati ketakutan bahwa kayaknya tidak mungkin bisa buat di ND, jangan sampai kita bikin malu orang dan segala macam. Ini juga menjadi pikiran pemerintah. Saya mungkin dalam hal ini hanya menyampaikan hasil jawaban respon dari Pak Bupati bahwa beliau menerima gitu dan mau menjadi tuan rumah. Jadi seperti itu. Dan teknisnya saya rasa kita semua akan tahu lah bagaimana. Tentu juga kegiatan ini bukan cuma anggaran yang bersumber dari APBD 2 Kabupaten ND, tapi kan juga ada APBD 1 juga yang mungkin akan memberi support terkait dengan kegiatan Eltari Memorial Cup. Mungkin tinggal bagaimana pemerintah Kabupaten ND dan juga pemerintah provinsi, dalam hal ini kami di provinsi bisa memberi informasi, mensinergikan apa-apa saja yang menjadi kesiapan pemerintah Kabupaten ND sebagai tuan rumah. Memang sih kalau kita melihat memang dari infrastruktur yang ada memang ya memang ada perbaikan yang cukup banyak gitu ya. Ada perbaikan yang sangat cukup banyak untuk kesiapan turnamen. Tetapi kalau dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain, nah malah itu lebih banyak lagi, dua kali gitu. Karena semua kita ini juga dapat efisiensi anggaran gitu. Kalau kita memainkan lagi di Kupang, nanti bagaimana? Apakah Kupang siap atau tidak? 2 kali mereka sudah jadi tuan rumah gitu, double. Jadi itu yang menjadi pikiran sebenarnya. Tidak ada yang bilang kita berambisi harus tidak. Semua itu melalui mekanisme yang sudah diatur, mulai dari kongres, hasil keputusan kongres, dari kongres sampaikan ke Askap bertamu ke Pak Bupati selaku tuan rumah bersedia atau tidak. Itu berproses gitu. Oke. Nah, walaupun banyak sekali tantangan tadi yang sudah disebutkan dari infrastruktur yang harus banyak diperbaiki, fasilitas penunjang, kemudian dengan efisiensi anggaran, bagaimana kondisi daerah saat ini begitu ya. Tetapi harapan besar kita bahwa pelaksanaan ETMC 2025 ini akan sukses begitu ya, digelar di ND Oktober 2025 nanti. Dan RRI siap berkolaborasi begitu ya. Untuk menyukseskan ETMC 2025 ya Kak Yadin ya. Oke, baik. Saya mungkin tambahkan sedikit. Boleh, Jadi kalau silakan. nanti skemanya, kalau pemerintah kabupaten ini bersedia, otomatis kan kepanitiaan akan diambil alih oleh pemerintah. Askap ini hanya selaku panitia tapi di bagian teknis saja, teknis yang sifatnya pertandingan. Sedangkan yang tuan rumah dan lain kesiapan semua kembali kepada pemerintah, tinggal pemerintah ND yang bagaimana menyusun kepanitiaan dan lain-lain. Tapi memang ya ini ada kesiapan yang memang butuh banyak. Tapi saya meyakini begitu ya. Saya meyakini kalau dibuat di ND memang sudah diperhitungkan gitu oleh Asprof dan juga KONI provinsi bahwa kalau kita taruh di kabupaten yang lain selain Kupang pun itu lebih besar lagi begitu ya. Lebih besar biayanya lagi, lebih besar biayanya lagi. Jadi nanti hasilnya saya ketemu dengan pemerintah kabupaten, nanti kita coba akan bersinergi ya. Nanti mungkin subsidi anggarannya kan seperti apa gitu. Mungkin nanti kan ada juga anggaran yang juga disiap dari mekanisme APBD 1 untuk bagaimana kesiapan ETMC di Kabupaten ND. Dan dampak positifnya itu adalah perekonomian masyarakat juga ini bisa lebih baik begitu ya. Lebih baik lah pastinya. Itu maka pemerintah itu pasti tahu lah hitung-hitungan seperti itu. Memang inilah keadaan dengan efisiensi itu juga yang menjadi pikiran pemerintah ya. Pasti ada beban fiskal daerah yang berat, yang besar. Tapi mau tidak mau PSSI juga harus tetap melaksanakan ini, bagian dari agenda PSSI pusat. Kalau tidak ada keterwakilan dari zona NTT Liga 4 untuk bisa mengikuti zona PSSI nasional gitu untuk Liga 4. Jadi mau tidak mau harus dilaksanakan. Tapi tidak tahu apakah nanti tetap jadi di ND
ND atau seperti apa kan. Tapi semoga saja kita di ND sudah menyatakan iya dan mungkin berproses, semoga bisa diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat dan ETMC bisa digelar di Kabupaten ND. Oke, kita dukung begitu ya Pak Yadin ya, supaya bisa terselenggara di ND. Oke, terima kasih Kak Yadin untuk waktunya dengan RRI. Sukses, salam olahraga. Sama-sama. Salam olahraga, Ibu. Salam olahraga Jaya. Jaya.